dik tak dik dik dik. Oh iya. Separuh nafasku. Nah itu tuh bisa. Tinggal kasih tus gitu. Apa momen gue drummer panci teh udahan atau gimana gitu tuh. Karena gue posting lagu ini kok salah ya gitu. Ini salah. Nah baru dari situ gue sadar, oh follower gue tuh senengnya lagu-lagu yang kayak gini. Saking eta teh wah alat lah eta teh Kang. Jadi nafsu ya. Secara nggak sadar mengasah drummer itu jadi punya imajinasi mungkin lebih ya gitu ya. Kalau aku sih ngerasa gitu. Lagu pertama tuh aku meledak. Lagu kedua dari 3 juta ke 32 juta. Iya kan? Pasti ekspektasi diri kan, oh yang selanjutnya pasti gue bagus lagi kan gitu tuh. Enggak. Nyatanya surut Kang. Aku sadar kalau misalkan dipakai terus ini bisa bolong nih gitu tuh. Aku tuh pengen jadi seorang drummer jago. Bener nggak? Maksudnya drummer kepake. Ya iyalah. Aku belajar drum gitu tuh. Tapi kan ternyata yang dikasih kesempatan adalah jadi drummer pancinya. Buat aku main kayak gitu gampang. Ya karena ya iyalah, kamu kan suka main drum gitu kan. Tapi buat orang lain tuh nggak segampang itu loh, Dek. Ada satu lampu buat nerangin gue bisa lihat drum. Nah aku tuh bisa fokus di situ 4 sampai 6 jam sampai 8 jam tuh bisa sebelum nanti ditelepon, Dek pulang. Karena kakinya itu sama aku pakai tangan kiri, ininya tangan kanan. Oke. Oh ini jadi kaki maksudnya? Kak Marissa, selamat datang. Yeay, thank you udah ngundang nih Kak Ridwan. Makasih banyak udah bersedia hadir nih. Sama-sama dong. Dari Bandung ya? Yes, Teteh Mojang. Ini udah bawa perlengkapan tempur nih ya. Buat apa nih nanti kita show ya? Yes. Jadi ini Sobat Kang Ridwan, Kak Marissa ini sebagai seorang apa ya disebutnya? musisi yang unik ya bisa dibilang ya. Nanti kita akan show gitu. Alat peraganya sudah ada. Kak Marissa itu sekarang tuh sebetulnya sebagai apa sih? Musisi atau apa? Sebetulnya musisi yang agak nyebrang dikit jadi content creator juga. Aslinya betul musisi? Aslinya aku betul musisi. Dulunya tuh aku memang awal sebelum akhirnya terjun ke yang sekarang aku gelutin ini tuh aku memang musisi banget, aku pemain drum. Oh, aslinya. Pantas lancar. Iya. Sebelum sekarang aku akhirnya fokus juga dengan dia tadi content creator. Nah, baru sekarang aku tambahin title-nya drummer panci. Oh, gitu. Jadi tadi yang drummer musisi biasa terus menjadi content creator dulu awalnya. Langsung. Jadi aku tuh awalnya memang cuman sekedar musisi. Nah, dulu waktu pas masa pandemi itu kan musisi banyak akhirnya tumbang kan. Nah, saat tumbang aku akhirnya barengan mikir kita mau coba-coba deh bikin kayak sekolah musik. Nah, sebenarnya cuma sekedar konten buat sekolah musik aku bisa musik dan akhirnya itu yang jadi viral. Jadi viral. Berarti ini udah berapa tahun lalu latihan? Sebetulnya ini jalan setahun aku ngejalanin. Jalan setahun. Dari yang tadinya aku murni musisi sampai akhirnya aku cobain main sekali dan itu langsung kontennya viral. Nah, aku langsung nambahin jadi content creator juga. Gitu. Jadi awalnya iseng-iseng dulu apa untuk konten material apa? Sekolah musik. Dan ternyata viral itu di video keberapa dia? Langsung di video pertama. Itu beneran asli Kang. Aku jadi asli Kang tuh Sunda banget ya. Asli Kang aku tuh dari yang tadinya kan IG tuh sebetulnya aku follower cuman 2000-an teman-teman musisi. Dan TikTok tuh aku cuman sekedar ya udah yang penting gue cuman pengen punya ada doang aja gitu. Iya. Biar kalau temen nanya punya TikTok nggak ada aneh gitu kan. Nah, sama YouTube tuh aku bener-bener di jauh lah masih ratusan doang. Nah, akhirnya lagu pertama itu yang aku mainin adalah Ojo Dibanding Kayaknya Farel Prayoga. Yang zaman tahun lalu kan memang dia naik tuh lagunya viral juga. Nah, aku pikir aku mau coba mainin deh. Nah, tapi dengan konten panci yang aku bikin sesuai versi aku karena memang basicnya aku adalah drummer. Aku punya panci apa aja nih di rumah. Ya udah aku taruh. Pas kebetulan nadanya beda-beda, Kang. Nah, dari situ aku mainin, ih bisa jadi drum. Udah.
lagu pertama langsung viral. Itu aku bener-bener ngerasain yang namanya sekali di refresh tuh nambah 100, aku nggak pernah sama sekali, dan kayak itu pun aku kayak belum sadar bahwa ini teh viral. Oh, seru ya kok, kata aku teh, kenapa ya gue di refresh terus 100 sampai itu tuh jelang seminggu aja aku nambahnya 100 ribuan ya, kok ada ya 50 ribu 100 gitu tuh TikTok. Dan aku cuman beda 2 minggu doang sampai aku dapat 2-3 minggu sampai aku dapat silver plaquette-nya YouTube. Wih, mantap. Jadi nggak bisa tidur tuh kayaknya. Iya, penasaran, refresh terus. Kayaknya tiap malam mau tidur cek dulu. Iya. Naik lagi, bangun tidur yang cari apa dulu. Naik lagi. Ada momen di titik itu ya? Ada banget. Sampai aku tuh ngerasain yang namanya gini, kan aku pikir itu cuma sekedar for fun kan. Karena itu memang konten untuk aku punya sekolah musik, aku bisa musik. Betul. Nah, tapi di lagu kedua itu lagu runtahnya Mas Doel Sumbang, Om Doel Sumbang. Nah, itu lagu runtah dari yang tadinya aku dapat untuk awal-awal aku tahun lalu ya, sekali dapat itu tuh 3 juta. Langsung viewsnya udah di 3 juta, langsung lagu kedua runtah itu nyampe ke 20 juta lebih, 30 juta, 32 juta. Buset, langsung segitu. Nah, itu langsung ngerasa bahwa oke, gue ngerti nih bahwa gue lagi viral. Dan momen yang bikin aku juga semangat buat kontennya tuh gara-gara di lagu pertama aku itu tuh di repost sama Pak Wisnu Tama. Apa ya, dia tuh bagian kreatifnya net ya kok ya. Iya ya, net media. Ini kan presidennya kan. Parekraf. Nah, Pak Wisnu Tama, di situ aku ngelihat di repost loh, dan bukan di story gitu tuh. Buat aku kan, wah ini bakalan ada terus sih story-nya kan. Aku langsung makasih Pak Wisnu, makasih banyak. Iya. Ya udah, tetap kontennya semangat ya gitu tuh. Dan langsung terus konsisten. Sempet. Aku kan bener-bener kayak ngerasa seseorang yang nothing tiba-tiba di repost gitu, kayak langsung wah thank you dong Pak, dan dia kayak dan langsung menjawab. Itu yang aku seneng, orangnya baik gitu tuh, maksudnya langsung Pak Wisnu jawab, ya Marissa bagus kontennya, sok yang semangat, katanya teh makin kreatif, makin ulik lagi ya, kata dia gitu. Wah siap, makasih Pak. Ya bisa dibilang awalnya sebetulnya ya cuman ya sambil iseng kayaknya. Sambil iseng. Nggak taunya meledak dan itu jadi konsisten. Iya, jadi sebetulnya yang aku nggak sadarin dari dulu tuh, aku memang anaknya nggak bisa diem. Dan memang aku anaknya tuh. Atau ini. Oh saya. Saya. Anaknya nggak bisa diem. Jadi aku memang nggak bisa diem. Aku dari dulu tuh memang cenderung seneng banget olahraga, dan aku tuh seneng banget kalau misalkan sambil diem gini teh yang ngapain gitu tuh, tangannya nggak bisa diem. Nah, ternyata itu yang membawa aku sampai sekarang ya, sampai sini gitu tuh. Aku tipe yang kalau ngobrol sama orang, aku seneng kalau kita punya bahasan lebih, terus aku seneng ngamatin. Oh aku belajar apa ya dari dia. Nah, karena memang nggak aku sadarin, aku tuh dari dulu seneng buat ngulik. Aku tuh seneng drum dari dulu, tapi butuh waktu 3 tahun sampai papa mama aku tuh, oh nih anak beneran serius nih gitu tuh, seneng drum. Jadi selama aku interest drum tuh sebenarnya dari kelas 4 SD. Pokoknya setiap kali aku dengerin lagu, itu tuh aku ngerasa yang langsung dapet tuh beatnya gitu tuh. Kan suka ada ya orang, kan suka ada orang yang kalau misalkan denger lagu tuh denger melodi, bener nggak? Atau dengerin kata-katanya. Nah kalau aku tuh denger beatnya dulu. Dari kelas 4? Dari kelas 4. Jadi seneng banget kalau ngedengerin beatnya. Ih kayaknya lucu. Nah karena aku nggak punya drum dan nggak punya basic drum, larilah ke dapur. Kelas 4? Iya, kelas 4. Sebetulnya aku sadarnya mungkin dari kelas 1, kelas 2 tuh kan, oh udah mulai ngeh ya, seneng lagu. Tapi masih ya gigituan aja kan. Sampai akhirnya kelas 4, kayaknya gue tertarik nih buat coba mukul-mukulnya. Nah, aku lari ke dapur. Aku ambil sumpit kalau waktu itu sama centong kayu. Nah, itu tuh ada di centong kayu itu yang aku pertama pakai di lagu Farel Prayoga. Belum pakai centong plastik gini, belum pakai centong sayur yang kayak gini, aku belum. Nah, aku masih centong kayu. Kalau mau drum pakai centong plastik. Nah, iya. Nah, dari situ tuh ternyata berlanjut sampai ke sekarang interestnya.
Dulu tuh aku cuman sekedar, aku dulu punya sofa yang persis kayak gini. Terus itu di zaman kelas 4 SD itu aku ngebalik, beneran kayak ngebalik, dan aku pukul-pukul gitu. Nah, dong sofanya. Yang ditanya mama, sofanya bukan akunya. Enggak. Tapi se-interest itu gitu aku tuh. Dilesin nggak saat itu waktu? Belum. Nunggu sampai aku akhirnya kelas 5, kelas 6, sampai mama tuh dan papa bener-bener bahwa ini anak teh, oh kamu teh demen gitu tuh. Kelas berapa dimulai di les ini? 5 jalan 6. Kelas 5 SD? Jalan 6. Baru beneran di-interest, disuruh les gitu tuh. Nah dari basic les itu, di rumah latihannya gimana? Nah, aku nggak punya drum, betul. Jadi aku nggak punya drum, aku cuman waktu pas aku ke gereja atau pas di tempat les. Oke. Di tempat les, aku main. Kamu di gereja ada drum? Ada. Nah, kebetulan nggak apa-apa nanya. Nggak apa-apa. Di gereja aku masih ada drum, tapi aku pakai karena aku kan masih awal dulu. Okay. Nah, aku belum berani untuk langsung waktu pas lagi acara atau beneran masih banyak orang, aku langsung main, aku belum berani. Nah, biasanya aku datang sejam lebih awal dari orang ngumpul. Biasanya kalau misalkan acara jam 5, aku datang jam 3. Okay. Nah, coba dulu gedebrak-gedebruk gitu tuh. Yang penting aku dapat nih. Nah, itu berlanjut 2 tahun sampai 3 tahun. Sampai akhirnya aku belajar untuk ngeband. Oke, berarti SMP ya? SMP ngeband tipis lah ya. Sepik-sepik dikit. Cari ini. Merhatiin. Iya, betul. Tapi sudah itu aku cenderung aku nggak lanjut lesnya. Aku lebih seneng banyak ketemu orang, banyak nanya. Nah, aku seneng kalau misalkan kita lagi sama musisi, ya aku ngedengerin aja. Oh, bahas apa sih? Oh, gitu. Nanti dia ngajarin orang lain dulu, kalau belum kenal. Oh, direkam. Kalau dulu kan masih belum video tuh. Rekamnya masih suara atau sama aku diapalin. Nah, dulu sampai seniat kalau aku tertarik banget, nanti sama aku dicoba catet. Dicatet kayak notasinya, tapi gue sendiri juga nggak tahu itu benar apa salah, yang penting gue bisa baca gitu tuh. Sampai seniat itu. Karena belum punya drum. Itu umur berapa? Sorry. Itu sekolah berapa? SMP, zaman SMP. Oh, zaman SMP udah kumpul sama teman-teman musisi. Ya. Mungkin mereka lebih ahli lah gitu ya. Iya, duluan. Udah mulai tuh melihat-lihat cara mereka belajar seperti apa. Betul. Karena les sudah enggak, tapi belajar di jalanan sambil praktis itu masih gitu ya. Iya. Kadang jadi karena lesnya masih jalan, tapi kan aku nggak punya media, media untuk latihannya. Kalau les continue terus sampai SMP kelas 3. Oh. SMP kelas 3 itu stop. Tapi di tengah dari tadi aku SMP kelas 1, kan tadi dari aku mulai les kelas 5, kelas 6. Nah, itu aku mulai coba untuk kenalan di SMP tuh, aku mulai coba untuk kenalan, diajakin ngeband tipis, tapi aku juga masih belum jago. Ya udah gue dikit-dikit lah gitu tuh. Nah, tapi sambil teman-teman drummer aku yang lain lebih jago ngumpul, nah aku biasa suka ikut. Karena aku pengen latihan nih gitu tuh. Karena aku nggak tiap hari ketemu juga, dan kadang les kan suka ada bolong-bolongnya juga. Kalau gurunya nggak bisa atau apa. Nah, aku pengen main gimana nih gitu tuh. Atau kadang-kadang misalkan ada gurunya temen, dia main di mana, nah aku suka ikut nonton. Nah, tapi ternyata itu aku jalanin terus sampai ke SMA, dan akhirnya aku di SMA punya band sendiri. Ya itu tuh nggak mulus juga gua jadi jago gitu tuh. Jadi waktu SMA setelah melalui proses belajar seperti tadi, udah ngikutin les, nggak otomatis jago ya? Enggak. Prosesnya panjang juga. Prosesnya panjang juga. Dan yang aku lihat memang selama ini tuh aku terlalu fokus untuk gue mengejar skill. Oke. Yang mungkin nggak banyak orang tahu, rasa atau interestnya yang bikin menariknya, yang bikin orang seneng dengernya gitu tuh. Itu yang aku pelajarin dari pas aku main panci. Jadi feel-nya tuh dapat setelah main panci justru. Betul. Jadi ini tuh panjang sih prosesnya. Aku tuh selama ini bermain drum kan. Dari dulu tuh main drum terus, dan sampai sekarang aku memang masih main drum. Aku punya band juga. Nah, tapi yang aku sadarin dari dulu sampai sekarang adalah dari dulu tuh aku terlalu mengejar skill. Aku nggak,
kan gitu ya, kadang kalau misalkan aku nggak tahu kalau misalkan orang bisnismen atau gimana, misalkan jualan produk, apakah lu akan jual produknya beneran fokusnya dengan apa sih idealismenya lu, atau lu nurutin pasar gitu kan. Nah itu aku baru sadar setelah dikasih ini. Oh jadi waktu pakai drum bener dari awal gitu ya, itu betul-betul idealis ya? Idealis. Ketika mulai ngikutin selera pasar, oh pasar pengennya gini. Iya. Terus dapat feel-nya. Iya. Jadi mainan rasanya tuh lebih kerasa gitu tuh. Kalau di musik kan yang namanya rasa saat bermain tuh kerasa ya. Kalau misalkan orang nyanyi nggak perlu susah, tapi enaknya bikin orang mau ngulang denger lagi. Nah itu tuh penting kan, karena orang akan tertarik atau orang akan dengerin terus saat kamu bermain enak gitu tuh. Beda sama ngejelimet gitu tuh, lagunya sih santai tapi udah gitu kan. Itu kan rekaman ya teh. Oh nya rekaman Kang gitu tuh. Nah suka gitu kan, rekaman tukang cicing we lah. Nah aku baru sadar tuh sekarang. Nah itu saat ya itu yang aku proses panjang, yang aku pelajarin saat aku akhirnya dikasih kesempatan jadi drummer panci. Drummer panci ya? Iya. 1 tahun terakhir ke belakang. Iya. Which is selama ini kamu kemana? Nah itu. Itu sih. Jadi emang selama ini cukup lama ya bermain musik menjadi seorang drummer ya? Betul. Jadi nggak tiba-tiba bisa main panci kan, ini kalau orang tiba-tiba baru muncul gitu kan? Iya. Gitu. Iya. Ternyata prosesnya tuh panjang ya? Panjang. Proses aku sebagai drummernya yang panjang. Iya. Tapi yang aku pelajarin dari situ tuh harus ada konsistennya betul. Karena aku seneng, yang bikin aku bingung kan gini, aku tuh pengen jadi seorang drummer jago, bener nggak? Maksudnya drummer kepake. Ya iyalah, aku belajar drum gitu tuh. Tapi kan ternyata yang dikasih kesempatan adalah jadi drummer pancinya. Iya kan? Itu tuh agak beda loh gitu tuh. Nah itu kan menarik kan? Maksudnya gue tuh pengen jadi seorang drummer, tapi yang dikasih kesempatan sama Tuhan adalah kamu naiknya lewat drummer panci. Aku di-endorse, aku udah dapat endorsean Roland, dapat endorsean Minel, yang secara itu tuh brand alat musik. Dalam setahun loh, gitu tuh. Dan itu tuh buat orang kan mestinya lu fokusnya di drum, bener nggak? Tapi gue tuh fokus di drum panci loh. Nah, tapi yang aku pelajarin dari situ adalah nggak mungkin terjadi kalau aku nggak punya konsistensi. Nah, dulu aku seneng belajar drum. Yang secara aku dulu tuh bisa ngabisin 8 jam, 6 jam. Gue tuh seneng banget diem di studio, kosong, atau pinjem hallnya gereja, tempat di gereja, di mana depannya tuh kosong. Gak apa-apa, yang penting ada satu lampu buat nerangin gue bisa lihat drum. Nah aku tuh bisa fokus di situ 4-6 jam, sampai 8 jam tuh bisa. Sebelum nanti ditelepon, Dek, pulang. Kan udah atuh. Main, maksudnya main itu? Main, beneran main. Kayak aku pengen latihan aja gitu. Fokus itu, edik itu gitu tuh. Nah sampai akhirnya baru pernah aku waktu pas liburan aku datang pagi jam 10, baru pulang nanti jam 4, jam 6. Jam 10 pagi sampai jam 4 sore atau jam 6 sore. Itu latihan? Ditelepon, latihan. Paling siang baru sadar gitu. Oh pulang, oh udah sore, oh baiklah, ayo kita pulang. Nah gitu, seseru itu. Tapi nggak dikasih kesempatan dar juga gitu tuh. Oh, belum ada ya sekonsisten itu. Edik itu, tapi belum ada yang wow gitu, yang seperti sekarang panci. Iya. Maksudnya kan mungkin Kang Ridwan juga pernah ya, maksudnya kita tuh fokus pada sesuatu hal. Betul. Untuk mengejar sesuatu dong, bener nggak? Kita udah latihan intens, berharap dengan sesuai dengan ekspektasi kita, gue akan dapat juga segitunya gitu. Betul. Kan. Tapi ternyata dikasih rezekinya nggak dari situ. Iya. Nah, tapi dari tempat lain. Betul. Jadi kalau bicara dalam perjalanan tuh, momentumnya dari kemarin nggak dapat. Nah, pas momentum bikin panci, dan skillnya kan sampai sekarang kepake kan? Nah, betul. Skill yang aku juga sadar ya saat aku ngobrol sama suami kan, Ko Widi. Buat aku main kayak gitu gampang. Ya karena ya iyalah, kamu kan suka main drum gitu kan. Tapi buat orang lain tuh nggak segampang itu loh, Dek. Jadi aku tuh kalau main drum panci sebetulnya. Boleh contohin. Waduh. Seru. Kayaknya udah gatel dari udah diliatin aja nih, Kang. Jadi, nah ini tuh panci sebenarnya biasanya suka ada. Kelihatan nggak? Kelihatan? Nah, ini panci, asik. Thank you buat Tremoda ya, yang udah ngasih pinjem panci keren. Nah, pancinya tuh biasa sama aku dipukul gini. Tapi
Kalau orang pemain drum kan biasa kakinya ya, kakinya yang nginjak kick, betul nggak? Iya, yang gerak kakinya. Kaki yang gerak, duk, tak, cedek gitu kan, tak, cedek, tak. Nah, kalau aku bisa sampai kakinya itu sama aku pakai tangan kiri, ininya tangan kanan. Oke. Oh, ini jadi kaki maksudnya? Hah? Nah, gitu bisa. Atau enggak sama aku bisa diginin. Nah, gitu. Nah, ini tuh kaki. Ini pengganti kaki. Nah, jadi kaki. Iya. Sampai kalau misalkan kita lihat di sini ada barang lain gitu ya, nama aku diginin. Nah, bisa ada. Oh, karena dulu aku nggak punya drum, terbatas dong. Tapi gue pengen punya menghasilkan bunyi something. Kebayang ya? Tapi aku nggak punya alatnya. Aku pengen punya bunyi something, aku mikir dong, aku harus kemana biar dapetin suara itu. Nah, sering jadi kalau misalkan di depan ada meja, buat aku nggak masalah untuk nyari gitu tuh. Nah, misalkan ini jadi hi-hat. Nah, ini tuh hi-hat. Kalau misalkan di drum, sebetulnya kita main dik tak dik dik dik. Oh iya. Nah, itu tuh jadi gini. Nada itu jadi diganti. Iya. Gitu. Atau kalau kurang rapih, nah jadi gitu. Bisa gitu, Kang. Saking eta teh, wah alat lah eta teh, Kang. Jadi nafsu ya. Dia cari alat yang nggak ada. Itu nanti translate ada di bawah ya, guys. Subtitle ya. Diklik aja tombolnya. Nah, jadi ini sama aku bisa dibalik. Contoh, misalkan lagu, ini kena copyright nggak ya? Apa ya? Oh, aman ya. Aman. Separuh nafasku. Nah, itu tuh bisa. Tinggal kasih tus gitu. Tinggal kurang nanti satu beatbox ya, gitu ya. Bisa. Detak ya, gitu bisa. Tapi itu yang bikin seru, Kang. Karena kadang tuh kan kita punya keterbatasan. Nah, kadang keterbatasan itu yang justru dikasih kesempatan tuh sama Tuhan supaya kita tuh ngasah, bener nggak? Kan kita dikasih otak sama Tuhan juga gede banget kan? Mikir kan? Nah, kreativitas. Nah, sambil misalkan ngopi, ngeteh gitu, sambil makan combro gitu kan, Kang. Halus. Nah, itu kan bisa, Kang. Orang Sunda ini. Sekali lagi guys, subtitle ada di bawah. Gitu, Kang. Jadi memang tadinya kan kalau bicara ideal kan nggak ideal, justru karena udah berawal dari panci gitu kan, justru jadi berkembang. Jadi berkembang. Yang tadinya mungkin awalnya mungkin nggak kepikiran. Betul. Ya, gua kok nggak ada alat ini gitu, tiba-tiba dicari. Bahkan mungkin nanti bisa jadi muncul suara-suara baru ya. Iya, bisa. Itu kan pancinya ganti-ganti juga. Iya. Kan kalau itu dipakai terus ya. Betul. Nggak dipakai masak itu? Dipakai, Kang. Udah izin. Sama Bunda udah izin. Jadi kalau misalkan Mami kan masaknya pagi. Beneran? Bener. Mami kan masak pagi. Beberapa alat? Iya, beberapa alat. Kan tadinya tuh aku pakainya yang centong kayu, Kang. Kalau misalkan dilihat di beranda IG aku yang paling atas tuh ada yang tengah. Nah, itu tuh aku mainnya belum pakai centong ini. Itu masih pakai centong kayu. Kan karena di rumahnya adanya centong kayu. Nah, tapi aku sadar kalau misalkan dipakai terus ini bisa bolong nih gitu. Akhirnya aku cari akal. Aku pakai akhirnya yang ini. Jadi kelapisan tetap bagus, tapi bunyi tetap bagus. Dua-duanya aman, Mama aman. Itu. Jadi ininya nggak rusak gitu. Iya. Cari ini. Terus tadinya kayu kan, kalau bisa patah. Patah. Kalau ini awet ya. Iya. Udah lama berarti ini.
Aman. Saya perasaan baru pegang yang berat juga nih, kayaknya nyari yang panjang, yang berat itu ya. Yang sesuai nadanya gitu ya. Itu kalau beli Kang di yang keranjang apa sih, yang toko oren, toko hijau murah Kang, di bawah 10.000. Oh, ada ya? Iya. Nih kalau mau latihan nih, Sobat Karina. Tapi mainnya kayak enak ya kalau yang saya suka drummer tuh ngelihat tuh kayak enak gitu ya. Kayak punya dunianya sendiri kalau lagi main itu gitu. Kayak enjoy gitu. Pernah kan saya lihat juga ada orang yang punya satu studio drummer aja gitu. Seru gitu ya. Seru. Apa ya, emang udah hobinya di situ? Iya, karena kalau bedanya gini, kalau drummer kan, drummer tuh cenderung karena dia bunyi cuma duktak-duktak doang, paling cuma beda nada juga tipis, nggak kayak gitar sama nggak kayak piano kan. Which is buat kita untuk mendalami sesuatu kita harus punya imajinasi, bener nggak? Betul. Kalau melodik, alat musik melodik kayak gitar kayak piano mah dia tinggal jreng chord, nyanyi bisa, bener nggak? Bentuk misalkan mau bentuk ritme ya tinggal dia pencet apa sih kalau di keyboard pencet rhythm gitu tuh. Sedangkan kalau deritanya drummer kan kita main apa nih, nah gitu kan. Bentar, nadanya yang mana nih? Harus punya musik. Nah, sedangkan ada temen. iya kan. Paling nyalain MP3. Tapi kalau MP3-nya misalkan kita harus pinter-pinter maksudnya kalau misalkan pakai kayak headphone atau TWS, satu pakai alat musiknya, MP3 misalkan nyalain, satunya harus buka karena kita harus denger drum kita. Nah, itu yang secara nggak sadar mengasah drummer itu jadi punya imajinasi mungkin lebih ya gitu ya. Kalau aku sih ngerasa gitu. Ini kan berharap pengalaman dari umur 4 tahun ya, berarti udah hampir 30 tahunan ya? Iya. 4 SD. Salah. Belasan. Berarti kayaknya bisa sih Kang, 4 tahun kayaknya udah ada sih di dalam hati ya, udah tak. Nah masih baru udah ada beatboxan ya, gitu ya, senang ya. Interestnya kan kalau 4 SD berarti kan 10 tahun ya, 10-11 tahun. 11 tahun. Ya berarti 20 tahun lebih. Iya. Nggak kerasa nih. Maksudnya gini, untuk sobat kalian di rumah nih kan ngelihat Kak Marissa nih kayak gampang. Benar nggak? Ternyata itu prosesnya nggak sebentar. Betul. Jadi ketika kita melihat seseorang hebat dengan sesuatu, justru proses itu perlu perlu dedikasi, disiplin, waktu yang lama. Nanti akan ketemu momentumnya sendiri. Iya, betul. Ya entah ketemu dengan partner yang tepat, musik yang tepat, tiba-tiba main melejit. Betul. Dan secara nggak langsung juga saat aku belajarnya gini. Dari hal simple aku konsisten latihan dulu sampai 4 jam 6 jam itu menghasilkan aku kan kayak sekarang kita lihat dari sudut pandang kita as a content creator, mungkin Kang Ridwan juga sama ngalamin yang namanya kita harus benar-benar konsisten dengan konten, bener nggak? Karena kita punya follower. Dan ada saatnya dimana misalkan follower kita kok perasaan gue kalau posting ini mestinya meledak nih. Pas tipis gitu kan. Ya suka ngerasa gitu kan Kang. Nah kadang itu yang kadang bikin kita jadi males juga, bener nggak sih? Ya kan. Agak drop ya. Ya kalau lebih semangat kan kalau seru. Iya. Nah banyak. Nah aku juga ngerasain itu, dan itu tuh yang bikin aku gue harus konsisten. Karena gini Kang, bayangin gini, lagu pertama tuh aku meledak. Lagu kedua dari 3 juta ke 32 juta. Iya kan? Pasti ekspektasi diri kan, yang selanjutnya pasti gue bagus lagi kan, gitu tuh. Nggak surut Kang. Itu aku ngalamin 3 juta, 32 juta. Afternya mestinya jutaan lah gitu tuh. Ternyata gue pernah ngalamin sampai 40.000 yang lihat juga pernah Kang. Sampai ke 10.000. Ini ada apa nih? Iya kan? Apa nih gitu tuh. Dan drop tuh pernah drop banget gitu tuh. Sampai aku maksudnya cerita ke Ko Widi juga, kayak kok aku tuh bingung ya. Mestinya apa momen gue drummer Panci teh udahan atau gimana gitu tuh. Karena gue posting lagu ini kok salah ya gitu. Ini salah. Nah, baru dari situ gue sadar, follower gue tuh senengnya lagu-lagu yang kayak gini. Karena musisi dan karena terlalu seneng ngulik, jadi kan kita terlalu seneng explore ya, bener nggak sih? Explore sendiri, kan? Ya followers kita. Iya, lagu pertama aku dangdut, lagu kedua aku dangdut. Kayaknya lucu ya kalau kita kasih lagu rock dikit lah. Nah, ya wajar ya, maksudnya logika ternyata turun gitu tuh. Tapi dari situ aku dapat
positive thinkingnya juga adalah, oh, gue ngerti pasar gue siapa gitu tuh. Dan aku harus ngerti gimana cara nge-treat pasar aku gitu tuh. Kalau memang mereka senangnya dangdut, ya kenapa kamu kasih yang lain gitu kan? Betul. Kalau mereka senangnya kayak sekarang nih, banyak yang request lagu daerah dong Kak, lagu daerah dong. Ya kamu dengerin dan kamu lanjutinnya ya lagu daerah gitu tuh. Nah itu kan buat aku pribadi yang anak viral yang sebelumnya gua nggak fokus ke situ, oh ini pembelajaran baru buat gua ya, gitu tuh. Dan itu terjadi karena kita konsisten. Endorser pun nggak akan mau nge-endorse kita kalau kita nggak konsisten, bener nggak? Betul. Nah itu kan, ya itu aku belajar. Dan dari terakhir dari kitanya juga, kalau kitanya nggak jalanin kontennya, ya mereka juga pasti ngamuk ya gitu tuh. Karena mereka berharap, oh kamu konsisten gitu. Ada konten baru. Kenapa gue follow lu? Karena nah itu. Kita kan sama-sama konten kreator. Iya, speaknya konten kreator ya. Itu kita ngomongin perjalanan ketika menemukan panci lah ya, drama panci. Iya. Panciers ya sebetulnya tuh. Panciers ya. Yang nonton Panciers tuh. Iya, yang nonton. Kan nggak tiba-tiba keluar panci kan. Itu prosesnya gimana? Kok tiba-tiba mau munculin panci gitu? Idenya kan mau buat sekolah kan, sekolah musik ya. Ketika muncul sekolah musik, kok bisa tiba-tiba kepikiran kok panci yang dipakai? Kan nggak tiba-tiba. Inspirasi dulu apa gimana itu? Jadi sebetulnya awalnya tuh aku bukan yang pertama sih Kang. Kalau misalkan Kang Ridwan pernah lihat, dulu tuh pernah ada sebelum aku, ibu-ibu juga yang pakai hijab juga, dia main di dapur juga pakai panci. Tapi memang nggak interestnya lebih ke bunyi, dia lebih ke hebohnya. Ramenya lah. Suaranya ya. Gitu ya. Dan kalau yang nggak salah aku inget sih, dia nggak bentuk lagu, tapi dia bentuk kayak instrumen doang gitu, tanpa nyanyi gitu tuh. Nah, aku tuh nggak kehatean Kang kalau di situ, apa ya kalau bahasa kehatean, berarti nggak kehatian, kasih hati. Jadi kayaknya aku nggak interest, nggak srek gitu, nggak srek kalau cuman maininnya tuh instrumen, tapi gue sendiri juga ngedenger lagunya ini teh apa sih, nah gitu tuh. Nah kalau aku lebih, karena aku ngerasa kayaknya lebih enak kalau kita maininnya ada lagu gitu tuh. Betul. Iya kan, nah akhirnya dari situ alat apakah yang aku punya? Nah, aku ngeliat ibu kan pakai panci. Oh, panci nih. Oh iya. Amat tiru modifikasi dikit lah ya, ATM dikit ya. Nah, ATP bukan. Bukan ATP bukan. ATP meplek. Oh iya. Ini enggak. Tapi kalau misalkan si ibu kan lebih ke heboh. Gue nggak bisa hebohnya. Aku punya alat di rumah, cuman panci, nggak punya drumnya. Sebetulnya kalau Akang lihat, selain panci tuh gue pakai ember Kang di rumah. Jadi di lagu pertama gue yang Ojo Dibanding kayak itu nanti bisa diposting juga. Nah itu tuh aku ada pancinya, tapi aku juga ada embernya sebetulnya Kang. Makanya yang tadi aku jadinya gini pakai tangan kiri. Nah itu guna untuk aku bikin bentuk ritmenya tuh ada kicknya, ada yang kayak snare, tom. Ada beberapa. Aku di situ tuh aku pakai kalau nggak salah dua panci, satu ember. Di sini sebagai crash, kalau di drum ada satu, di sini ada ride. Nah 4 panci, satu ember. Nah udah main gitu. Tapi aku bentuk sesuai musikalnya aja gitu tuh. Dirasa-rasa aja. Dirasa-rasa. Itu sempat ngalamin, ada juga di konten aku. Jadi aku beneran kayak searching aja gitu. Di rumah kan mami suka punya beberapa panci, sama aku ditakol-takol gitu. Ini naonan sih nih. Takol lucu gitu tuh. Takol tuh dipukulin. Iya, dipukul. Dikepak-kepak kali ya. Subtitle di bawah ya guys. Nah, ditakol bunyinya beda-beda Kang. Nah, udah dari situ aku mainin, nah udah langsung. Dan stick langsung di situ. Paling aku sekarang tambahin shaker, brass, sama kadang-kadang sama aku suka ditambahin juga kekecrek. Kekecrek tuh tamborin guys, tapi DIY. gitu Kang. Ketahuan lah, emang dari Bandung lagi awal dijelasin apa-apa. Aduh. Untuk paham saya. Udah ada subtitlenya ya Kang. Gitu, itu awalnya Kang. Karena pakai alat dapur. Jadi mama sempat kehilangan alat. Iya, untuk di siang hari. Untuk siang hari. Jadi paginya bener tadi buat masak,
siang ke sore aku pinjem buat konten. Nah biasanya aku dulu posting jam 4 sore. Nah itu karena itu awal aku viral, jadi aku konstan aja di 4 gitu. Ya udah, nanti taruh lagi. Jangan lupa dicuci ya. Ya cuci, lap, rapi lagi, kinclong, taruh lagi. Karena kan kalau orang tua kita biasanya udah hasil perjalanan puluhan tahun, jadi asetnya banyak. Iya. Kalau kita kan masih sedikit ya. Nanti ini orang tua kan udah ini ada. Kan pentingnya collab ya Kang ya dengan Mama ya. Iya. Tinggal dites satu-satu ini suaranya ada yang masuk gak gitu. Ada yang masuk pinjem. Tapi kan lama-kelamaan kan karena udah menghasilkan kan sekarang ya, udah menjadi bisa dibilang jadi tambahan juga ya. Apalagi udah ada yang endorse kan jadi lebih untuk peralatan udah aman ya. Aman. Bahkan sekarang lebih banyak konsisten di alat-alat tertentu ya berarti. Iya benar. Kecuali mungkin lagi ada pengen nyoba ini gitu ya. Iya. Aku konsisten di alatnya yang pasti panci. Panci itu banget sama ember. Panciers. Tapi drum aku masih jalanin karena memang aku kan tadi dapat endorsan Roland juga sama Menel kan. Secara itu memang alat musik. Nah, aku fokus untuk jalanin. Tapi memang di situ aku belajar gimana cara combine mereka. Oke. Ini kan alat musik asli maksudnya. Asli. Dicombine dengan ini. Dengan panci. Seru kan? Ini aku rencana nanti mungkin sekitar 2 bulan 3 bulan ke depan. Tapi aku nggak mau buka dulu biar nanti rada surprise. Aku ada rencana untuk bikin konten tapi collabnya sama brand gede. Nah, tapi memang bentuk set aku mulai sekarang adalah drum. Tapi kalau misalkan teman-teman musisi tahu pemain perkusi. Nah, mereka punya alat kan. Nah, aku juga punya alat. Cuman bedanya kalau mereka itu terpisah. Kalau aku ibaratnya kayak drummer dicampur percussion gitu. Aku tapi mainin sendiri. Nah, nanti alat drum aku sebenarnya di konten aku sekarang udah mulai gitu. Nah, tapi ada beberapa efek-efeknya aku pakai ini. Gitu. Sama beberapa dashnya tuh dash panci lah gitu tuh, cak, gitu. Sama dong-dongnya tuh itu yang nggak bisa aku temuin di alat musik justru. Tapi dapat suaranya dari si panci. Kan alat itu sumbernya dari alat musik, nggak ada? Nggak ada kok. Ada yang item nggak kok di situ kok. Dong-dong kayaknya aku bawa deh si dong-dong. Ada namanya itu. Iya ada, atau dua-duanya aja. Banyak kalau sebut panci yang mana gitu. Harus ada panggilannya ya. Nah ini 3 the best one sih. Yang ini Mami udah sampai, udahlah kamu pakai aja karena udah sampai ke versi gini, maaf ya guys. Udah gini. Iya. Ini legend sengaja. Maaf ya, ini agak sedikit sensor. Sensor. Nah. Kasihan ini. Perawatan gini. Nah. Ini tuh dipukulin itu? Iya, bener. Tapi nggak ada lagi yang bunyinya aku dapat kayak gini. Udah banyak nyari mau di tempat rongsokan, pasar, gitu. Even sampai brand gede. Mereknya udah nggak ada ya kayaknya? Nggak ada. Udah nggak ada. Bunyinya gini, maaf ya. Nah, itu tuh kalau dipakai sama ini kurang low ya. Nah, ini tuh dasnya tuh enak gitu. Gurih gitu. Gurih. Dapat lah ya, dapat. Nah, ini satu lagi. Ini juga sama. Oh, ini ada mereknya, tapi aduh aku belum di-endorse sama dia. Ya, kita hitamkan saja lah ya. Apa-apa, ditunggu endorse-nya Gembir. Gembir. Nah, ini nggak ada bunyinya. Aku belum dapat. Nah ini, makanya dia salah satu legend ini, ini legend ini. Dari awal. Dari awal ini. Ini juga salah satu legend calon. Oh, calon. Nah, ini. Karena ada cocok. Cocok. Pas dibunyi. Wah, ini seru. Iya. Kecuali ada yang ngasih lagi. Ini sama nih suaranya. Kalau yang udah habis kan masuk. Ayo. Nah. Nanti kan kontak aja ya. Yes. Ini luar biasa nih Kang Ridwan ya, channelnya ya, promosi banget. Ini seru. Ini alatnya nih. Iya. Kalian masak. Buat nanti sore buka gitu langsung ya. Cuman dari alat kayak gini loh Kang. Dari sini aku belajar loh, maksudnya hal simple bisa jadi something loh. Guys, ini dari hal simple jadi something nih, jadi cuan juga. Iya, cuan. Tapi memang bukan tanpa proses. Betul. Ya, karena prosesnya itu dari awal itu. Tiba-tiba kan Kak Marissa nggak mungkin kayak tadi kan lihat ibu-ibu juga nggak bisa kayak Kak Marissa kan. Semuanya punya
punya skill ataupun punya perspektif terhadap alat Ya, ini. betul. Mau ngapain nih gitu. Ya. Pernah, sekarang kan sering jadi drummer panci lah gitu. Iya. Pernah manggung lagi gak? Pernah. Aku sekarang lagi banyak lumayan di TV. Kemarin di Ring Show. Manggung event ya? Event, drum. Ada. Drum asli? Drum atau? Drum. Drum. Asli, ya? Drum asli ya? Betul. Ada. Band aku main sama KSP, nah nanti kita main di Java Jazz. Java Jazz, Mei. Ini. Dikenal orang. Makin dikenal, makin dicari. Iya, justru orang lebih banyak kenalnya drum pancinya sih sebenarnya. Iya, maksudnya diundang kan atau karena lo udah dikenal orang gitu. Gitu ya maksudnya. Kalau yang band ini sih aku sebetulnya jalannya duaan. Nah, ini juga aku punya cerita kedua. Waduh, cerita kedua 55 menit selanjutnya nih. Nah, tapi ini sempat aku bahas di waktu aku konten podcast bareng sama Bung Yeri sama Brian Xiao. Intinya aku tuh jalan waktu di setahun lalu, waktu pas dikasih kesempatan ini viral, di saat bersamaan aku dikasih kesempatan juga bareng sama band Legend Bandung. Lebih ke member. Maksudnya? Member band. Part drummer anggota band. Ditarik, Direkrut, betul. Emang udah bubar sama yang sebelumnya? Jadi pemain sebelumnya itu drummernya dipakai sama penyanyi lain gitu tuh. Nah, musisi juga, intinya banyak bentrok. Karena owner dari band ini ngelihat aku juga kan memang musisi ya. Aku sering latihan drum. Nah, dari situ dia ngelihat ya udah aku rekrut aja jadi drummer. Nah, di saat bersamaan ini viral. Jadi itu bagi waktunya kan something banget sebetulnya. Iya. Nah, tapi banyak juga yang ngajakin setelah aku viral, banyak band. Tapi aku lebih memilih untuk aku mau stick di sini dan aku punya satu band untuk aku bermain aja gitu tuh. Jadi sebetulnya banyak tawaran lebih ke collab aja. Tapi lebih fokus dibikin kontennya terus tadi di band ya. Karena aku takut, jujur aku takut aku terlalu banyak ngabisin waktu dengan yang lain. Malah ini yang utamanya jadi nggak ada waktu takutnya. Jadi demi followers Pancirs. Iya. Ibaratnya, iya dong. Pancirs yang membuat aku bisa naik. Akhirnya Pak Wisnu juga bisa lihat. Akhirnya juga aku bisa. Job pertama aku tuh aku dapat dari Bank Mandiri Bali. Aku inget banget. Dimana yang lain masih sempat nanya-nanya, dia udah langsung oke, aku tag harga segini, oke, gitu kan. Nah itu aku thanks to banget sih gitu tuh. Nah terus inbox Mandiri, Pak Wisnu dan teman-temannya dan yang sampai sekarang bikin aku bisa naik, bahkan aku bisa kenal Kang Ridwan juga kan sekarang. Itu kan berkat Pancirs Kang gitu tuh. Dan band gitu Pancirs kan udah nge-follow ya. Aku follow back Kang. Nanti aku follow back Kang. Nah, maksudnya intinya aku ngelihat dari situ bahwa aku harus tetap fokus. Maksudnya gini loh, di hidup tuh udah pasti banyak tawaran setelah kamu naik gitu tuh. Itu pasti banget. Tapi gimana kita memaintain apa yang kita udah bangun dari awal. Betul. Nah itu kan yang penting. Dan ujung-ujungnya kalau misalkan kita nggak fokus dengan yang misalkan kayak aku pancinya aku misalkan turun lagi amit-amit ya, turun lagi, ya mereka juga ujung-ujungnya kan yang nggak seinterest dulu gitu tuh, ya birilah gitu tuh. Nah, aku lebih baik fokus dengan apa yang aku bangun dari awal, baru kita collab aja selanjutnya gitu tuh. Betul. Jadi, tapi saya percaya sih kalau content creator kan dia lebih konsisten menjaga konten kan, pertahankan, terus kreativitas juga kan meningkat dengan sendirinya. Gitu betul. Kalau sebelumnya pernah ikutan Indonesia Got Talent? Iya. Pernah. Diundang. Aku dikontak sih itu mah. Semenjak ini? Jadi ini dulu, baru ditelepon. Saya dari RCTI. Bukan. Justru mereka yang ngontak, Kang. Jadi itu tuh sekitar 4 bulan ya, kok ya ada ya, 5 bulan ya. Semenjak aku jalanin ini, ditelepon sama RCTI. Widih, RCTI gitu kan. Ada apa Kang gitu tuh. Ada apa Mas? Iya, ini dari acara Indonesian Got Talent katanya. Kita mau ngajakin Marissa untuk jadi peserta di Indonesian Got Talent. Pokoknya panjang cerita, udah ngobrol gitu. Intinya mah Marissa bawainnya persis kayak gitu aja. Dari situ juga aku udah jadi ngerti ya, oh maksudnya mau kemana gitu tuh. Dan memang waktu pas masa aku di audisi di dalam pun, aku ngobrol-ngobrol,
ada beberapa selain aku yang memang followersnya udah jadi dulu gitu tuh. Oh, gitu ya. Dan berarti kan, aku ngerti, mungkin itu gimmick kali ya, yang nggak apa-apa juga. Betul. Nah, ya udah di situ itu tuh tahun lalu, Kang. Oh, terus lolos gimana sih? Lolos. Juri kan ke juri dulu nyampe. Iya. Oh ya, aku sampai ke perempat final. Oh, perempat final. Perempat. Nah, karena tadinya bisa dilanjutin, tapi memang aku back again. Aku pikir fokusnya aku nggak untuk ngejar ke sana. Karena memang betul, Kang, kalau misalkan ikutin acara kayak gitu tuh, acara mencari bakat kayak gitu tuh, memang kalau kayak aku yang udah jadi, banyak yang aku tinggalin juga. Ya kan harus karantina juga. Betul. Kan? Endorsement juga kan di-cut dulu, Kang. Iya. Itu Daikin sama Kobe, aduh. Barangkali ya mau lagi gitu ya Daikin Kobe ya gitu. Boleh Daikin sama Kobe. Iya tuh. Tapi yes. IG-nya ya. IG. Itu tuh sempat mau masuk, Kang. Tapi aku memang mundur dulu karena aku udah fokus ke situ gitu tuh. Karena nggak bisa dua-duanya. Betul. Kalau mineral water waktu itu untungnya udah sempat masuk dulu. Udah kontraknya udah ada dulu. Ya udah jalan gitu tuh. Ya gimana gitu tuh. Nah, baru sudahnya aku fokus 4 bulan, Kang, sampai 5 bulan aku fokus di IGT. Oh, di sana karantina? Karantina. Selama 4 bulan? Lama juga. Lama. Ya? Cuma Pinama udah deket lagi, dikit lagi itu ya sebenarnya. Iya, cuman betul. Emang kan kalau udah di sana pagi udah menang kan di kontrak udah nggak bisa ngepas. Nah, aku cuma lebih ketakut situnya sih, Kang. Jadi nggak bebas lagi. Aku kan nggak ngerti juga bagian begitu. Intinya aku tahu kan berdasarkan pengalaman dan ngobrol sama orang yang aku kenal gitu tuh. Nah, intinya tinggal milih gini sih, kamu udah ngejalanin 5 bulan, kamu bangun, atau kamu lanjutin ya tadi dengan relasi yang baru gitu tuh. Tapi aku takut aja sih, akunya yang takut, kayaknya takutnya ke depannya akan lebih ke worse aja gitu. Jadi aku pikir nggak. Saat itu jalanannya jadi nggak optimal ya, karena galau gitu jalannya. Iya, Kang. Berarti curhat juga dong ke suami. Iya. Sempet sih mikir juga kan sama Koko ya, kita sambil kayak, ini mah beneran, Kang, lagi di Lawson tuh, Kang, Lawson. Aduh, brand di bawah ya. Di L aja lah ya. Ini banyak yang di endorse lagi. Di L itu kita sambil ngobrol, ini gimana ya maksudnya. Itu tuh yang tadi udah sempat mau pay gitu tuh, itu udah mau pay. Yang nggak pay dan baru nanya pun ya banyak gitu tuh. Nah, tapi kan nggak bisa, apalagi setelah dilempar ke TV itu kan masa karantina, masa di shoot. Sebulan setelah itu baru di launching ya, kok ya, di TV ya, 1 bulan sampai 1,5 bulan. Itu kan proses yang panjang ya, Kang, gitu tuh. Kita melewatkan banyak loh kok gitu tuh, dan nggak bisa dipungkirin keluar juga modal, Kang, dan nggak sedikit juga gitu tuh. Dan kita kan nggak tahu reimburse-nya dari TV masuknya kapan, kan kita dan doakan saja ya. Nggak ada hitungannya. Nah, untuk kita, aku pikir kayaknya gimana ya kok gitu tuh. Nah, sempet sih kayak gitu, kayak semalaman sambil nguaci gitu ya, sambil ngopi. Kumaya teh, aduh, nah gitu tuh. Seru ya kalau Sunda tuh keluar gitu. Iya. Nah, tapi dari situ jadi mikir, kayaknya buat aku yang udah jalan, kayaknya aku memilih untuk tidak gitu tuh. Susah loh, maksudnya di jalan yang sama ditawarin untuk maksudnya fame langsung gitu tuh kan, itu kan relasinya langsung TV. Tapi kan bedanya adalah Tuhan tuh udah ngasih aku rezeki dulu lewat sini gitu tuh. Kamu nggak bersyukur, ya udahlah, udah dikasih gini, iya sih gitu tuh. Dengan ini aja udah bersyukur dan udah lebih dari iya. Dan aku udah merasakan juga, dan ternyata tanpa di situ pun hidup aku jalan-jalan aja tuh gitu tuh. Malah endorsan Panci dan teman-temannya masuk setelah itu gitu tuh. Ya, mungkin lebih ke pengalaman sih. Pengalaman kamu berjuang, pengalaman kamu punya temen yang bisa sikut-sikutan tapi harus berpikir normal gitulah. Nah, itu kan seru ya gitu, sesuatu yang baru dan nambah relasi. Ya. Selama di sana tetap belajar juga kan. Iya. Itu pas lagi di rumah latihan pernah dimarahin tetangga kan, berisik. Biasanya sih aku lebih ke biasa tetangga tuh, sampai tukang sayur, satpam, tetangga itu semua udah tahu kalau misalkan sekitar jam sore atau siang atau malam itu suka jedak jeduk. Nah, itu udah tahu. Oh, beneran kedengeran. Dan mereka beneran kayak ngikutin aja. Dek, ternyata pernah ada tukang sayur yang ngelewat,
Ade, saya mah suka nontonin Ade. Pokoknya setiap kali Ade udah jedak-jeduk, nah saya langsung buka TikTok sama IG, berarti tandanya ini Ade lagi live gitu tuh. Justru itu tuh kayak notifikasinya mereka. Gitu. Jadi tetangga ada fans ya? Iya. Fans pertama tetangga. Fans jadi langsung ramai dong di tetangga juga. Itu tuh yang ramai lagi viral. Iya, di ujung kan ya. Kan suka gitu kan? Iya, suka gitu. Ya, jadi seru ya. Seru. Dari konten ini banyak sekali experience. Kalau kedepannya rencananya sih, mau seperti apa sih? Apakah mau seperti ini terus atau mau mencoba hal-hal baru gitu? Kedepannya sejujurnya aku pengen kembangin sih. Nah, karena tujuan awal aku bikin ini kan memang aku ini juga terjadi tiba-tiba ya gitu tuh. Maksudnya sesuatu yang nggak aku pikir bisa jadi something, nggak direncanain dan viral dan lanjut. Aku pengen kembangin. Satu sisi akunya sendiri dari karir, aku pengen bisa ya tadi bentuk drum set sesuai mimpi aku bisa jadi drummer tapi dengan tambahan panci ya, moga-moga itu bisa jadi berkah juga. Tapi sisi kedua adalah aku tuh pengen juga memotivasi sih, memotivasi teman-teman, maksudnya teman-teman sekitaran aku gini loh, maksudnya gue tahu banyak dari kalian juga musisi yang lu tuh rajin pisan belajar lah intinya gitu tuh, lu rajin pisan latihan tapi kayaknya tuh kehidupan nggak se yang lu bayangkan. Kalau mau heula gitulah, kalau bahasa Sundanya mah sabar dulu, santai guys gitu tuh, karena mungkin itu persiapan kamu menuju ke babak selanjutnya. Yang penting konsisten. Nah, aku juga kan mimpi mah boleh ada, bener nggak? Boleh. Tapi kan aku juga nggak tahu kedepannya bakalan kayak gimana gitu tuh. Betul. Nah, ternyata momentumnya mana? Gitu ya. Aku tuh belajar itu karena dari awal aku naik viral dengan sendirinya. Jadi buat aku pribadi, bolehlah lu berharap lu akan jadi apa, tapi ya itu mah terserah yang di atas aja. Yang penting kamu jalanin yang bener aja yang sekarang gitu tuh. Biasanya nanti rezeki dari atas ngasih beda gitu tuh. Atau justru lebih gede gitu tuh. Ya udah tinggal bersyukur. Sama jangan sombong. Nah, itu yang pasti aku punya kayak mentor aku selalu berkata, maksudnya kamu tuh udah dikasih kesempatan kayak gini, yang bikin jatuh adalah attitude gitu tuh. Jangan sombong. Betul. Jangan sombong, attitude juga harus dibenerin setiap kali ngobrol sama orang. Saat kamu ngomong posisi kamu mungkin udah di atas, boleh kamu realitanya memang kamu udah sampai sana. Tapi jangan juga dibumbuin dengan sombong, karena bisa jadi orang yang kamu ajak ngobrol itu juga orang hebat gitu tuh. Betul. Ya kan? Maksudnya kayak Kang Ridwan juga nggak cuman content creator, Kang Ridwan juga businessman. Iya kan? Owner Amor juga kan gitu tuh. Maksudnya nah, justru dengan kamu mengosongkan pikiran, justru kamu bisa belajar dari orang lain gitu tuh. Betul, ngosongin iya kan? gelas. Iya, ngosong, ya betul. Berarti punya mentor ya? Ada. Sampai sekarang masih? Ada, masih. Ya. Ini mentor di musik sih. Ya. Mentor aku, dan memang udah pengalaman juga. Ya, kan karena kita kan belajar belajar sesuatu, mendalami sesuatu akan lebih cepat terakselerasi ya dengan adanya mentor. Iya. Ada tips gak buat Sobat Kang Ridwan? Sobat Kang Ridwan, pokoknya gini, buat dari aku, drummer panci, aku masih muda, buat kalian semua umur berapapun, jangan menyerah, punya mimpi apapun, jalanin dulu, dan tetap bersyukur, positive thinking, dan tetap ramah sama semua orang. Karena bisa jadi rezeki atau sesuatu yang gak terduga itu datangnya dari orang yang gak kita duga juga, gitu tuh. Betul. Kan jangan menganggap rendah siapapun ya. Betul. Siapa tahu dia jadi siapa nanti. Iya, siapa tahu itu yang membiayai kamu nanti di kedepannya gitu tuh, atau apapun gitu tuh. Iya, keren. Makasih banyak ya. Sama-sama. Ada satu sesi lagi. Wah. Belum di info tadi ya. Yes. Namanya itu jawab cepat. Wah, oke. Oke ya. Jadi nanti saya kasih pertanyaan. Oke. Jawabnya cepat ya. Oke. Fokusnya ke saya kalau. Fokus panci aja boleh nggak? Oke ya. Pilih seblak atau bakso? Bakso. Masih gampang. Masih kepikiran mau nyanyi nggak? Nyanyi atau main drum? Nyanyi. Oh, nyanyi. Masih. Oke. Tidur atau makan? Tidur. Sepi atau rame? Rame. Kelihatan. Olahraga atau main drum? Nah, ini susah nih.
Main drum deh. Main drum. Olahraga juga sih, gimana ya, nggak bisa ya. Jadi main drum aja main deh. drum ya, oke. Konten atau ngeband? Ngonten deh. Ada dehnya ya. Aduh, susah. Ngonten. Oke. Terakhir, drum panci atau drum beneran? Drum panci. Oke, terima kasih banyak Kamansa sudah hadir, sudah sharing. Semoga bermanfaat dan memberi inspirasi sukses untuk Sobat Kang Ridwan. Terima kasih. Thank you Kang Ridwan, thank you teman-teman.